Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala atas kudrat dan irodatnya orang sadaya tiasa hadir di dina pangawasan dinten Ahad subuh sakumaha biasa nu rutinitas urang dilaksanakeun. Mudah-mudahan kasumpingan urang ka ieu majlis dicatat ke Allah sebagai hamba-hamba Allah yang melaksanakan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan urang sadaya diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kamari dugi kana bab masih dina masbuk. Pamilina kitab ieu ini sub-sub terakhir ya, karena di pertemuan enjing kayaknya udah masuk ke bab apa tuh adan. Jadi bab sholat itu lumayan panjang ya. Kamari subut rakaat bi idroki ruku, bisa dihitung satu rakaat di mana anjeunna ngengingkeun ruku ya. Syaratna ruku kamari kedah aya tumaninah. Nah, ya. Ayeuna qada umma fata ba'da salamil imam. Ngagentosan rakaat anu tertinggal saparantosna imam salam. Ieu nu masbuk ketinggalan sarakaat, dua rakaat, maka ketika beres teh urang menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Tos uninga eta mah nya. Idza salamal imamu, di mana-mana imam tos ngucapkeun salam, yaqumul makmum, maka makmum kedah berdiri liqodoi ma fatahu min sholatih, kanggo ngagentosan atau menyampurnakeun kana rakaat anu tertinggal tina salatna. Wa in syaa ja'ala ma fatahu huwa akhir sholatihi, kalau dia berkehendak maka rakaat pertama dijadikan sebagai rakaat yang dia kerjakan setelah imam salam adalah rakaat terakhirnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, fama adraktum fasallu, di mana anjeun mendakan imam di mana wae, kamari dina bab dukhuluhu mahal imami alal ayhal. Jadi urang ngerjakeun pekerjaan salat sakumaha nu keur ku imam dilaksanakeun. Wa ma fatakum fa'atimu, maka lamun urang ketinggalan fa'atimu maka sampurnakeun rakaat anu tertinggal. Urang ketinggalan sarakaat tambahan sarakaat, mun ketinggalan dua tambahan dua. Ngeung disimpulkeun anu nate ketinggalan bonus we atuh eta mah. Teu tiasa kedah digentosan. Falau adraka rakaatan minal maghribi masalan, misalna urang ketinggalan salat sarakaat salat maghrib. Qoma, maka urang kedah berdiri, fa'ata bi ataini, ngagentosan atanapi ngodoan sanes ngodoan ya. Nyampurnakeun nu dua rakaat. Jadi lamun urang mendakan berjamaah jeung imam dengan sarakaat dina salat maghrib, berarti urang kedah nambahan dua deui. Bil fatihati wasyurati wasaniyatu bil fatihati faqat la summa tasyahud. Wa in syaa jalal ma fatahu awalan salatihi liqouli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatil ukhra wa ma fatakum faqdu. Tah ieu abdi dibinyakeun. Dina masalah ketinggalan rakaat ini ada dua pandangan. Contoh, urang kakantun salat satu rakaat salat maghrib, sumping terlambat, imam tos rakaat kedua, berarti ketika imam salam urang kurang satu. Nah,
memposisikan yang kurangnya itu ada dua cara. Yang ke satu, wa in sa'a ja'ala ma fatahu wal akhir, memposisikan rakaat yang ketinggalan yang satu itu diposisikan di rakaat terakhir. Maka ketika dina salat maghrib rakaat yang terakhir itu bacaannya disirkan, betul kan? Di rakaat terakhir orang teu dijaharkan, apat imam teu dijaharkan. Jadi nu dijaharkan mah 2 rakaat kan ya, rakaat. Nah, maka lamun urang berpatokan yang terakhir itu mau diposisikan sebagai rakaat yang terakhir, maka disirkan. Ya. Nah, ya mungkin jarang yang tahu ya. Yang keduanya, ieu masaurna ieu keterangannya. Yang keduanya wa in sa'a ja'ala ma fatahu awalan. Yang keduanya bisa diposisikan si rakaat yang terakhir itu untuk mengganti statusnya itu sebagai mengganti rakaat yang pertama, karena orang ketinggalannya rakaat yang pertama. Salat maghrib nih 3 rakaatnya, imam tos keur kadua, urang geus ketinggalan rakaat yang pertama. Maka ketika beres salam teh urang teh nangtung deui kan ngagentosan rakaat anu pertama, sehingga naon katangtosan anu berlaku di rakaat pertama urang sudah dilaksanakeun. Naon? Rakaat yang pertama imam menjaharkan baik al-Fatihahnya maupun surahnya. Makanya ketika berdiri lagi di rakaat yang terakhir urang tapi memposisikan itu teh rakaat yang pertama, maka ke urang dijaharkeun deui bacaan. Alhamdulillah. Nah, cuman dia kayaknya tidak galib ya, ketika orang kurang sarakaat nangtung di notarikeun Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun abi pernah mendakan yang seperti itu dijaharkan, oh berarti dia memposisikan rakaat yang tertinggal teh sebagai pengganti rakaat yang pertama karena dia ketinggalannya rakaat yang pertama. Ari urang makan terangna kurang nawe langsung ditambahan sok disirkeun kan ya. Nah ternyata ada ketangkosan seperti itu. Eta cara menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Ada keterangan tambahan. Nah, iya pasti tos uningal mangkanggo pengetahuan. Bagi masbuk ya, bagaimana posisi duduk kurang bagi si masbuk ya. Ini ada beberapa pandangan dina kitabnya karya Imam Syafi'i yaitu kitab beliau mengungkapkan beberapa pendapat. Nuka hiji ieu nu diterapkeun ku pendapatnya Abu Hamid Al-Bandanji, Al-Qadi Abu Thayyib dan Al-Ghazali. Siapapun yang masbuk itu duduknya duduk iftiros. Ya, karena baginya itu bukan duduk di rakaat yang terakhir. Jadi calikna sapertos calik tasyahud awal. Ya, jadi orang pamit tasyahud itu awal, calikna sanes diantelkeun apa imbit nanya, tapi di urang teh calik teh dina dampal sampean. Karena posisinya memang dia bukan rakaat terakhir. Jadi dudukna iftiros. Sementara pendapat Imam Al-Haramain dan Imam Ar-Rifai dia mengatakan duduknya adalah duduk tawaruk. Karena mengikuti imam rakaat terakhir, maka dia juga memposisikan diri mengikuti imam di rakaat terakhir, maka duduknya dia duduk tawaruk.
sok sanaos urang sanes rakaat terakhir. Tapi karena imamnya rakaat terakhir dan calik erek salam, maka makmum ge mengikuti sakumaha anu dicontohan ku imam. Eta pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, ada dua kondisi. Lamun ketika orang mendakan imam di rakaat yang ketiga, ya, dina salat maghrib misalkan, urang ketinggalan satu rakaat. Berarti imam mah geus 3, urang sabaraha? 2. Maka posisi duduknya karena urang di posisi rakaat yang kedua adalah tasyahud awal, maka duduknya duduk iftiros. Karena memposisikan urang di rakaat kedua. Selain rakaat kedua, misalkan imam salam urang karek sarakaat, ya, maka eta mah duduknya duduk tawaruk, duduk akhir. Nah, jadi para ulama ke berbeda-beda ini pandangan. Nah, pilihan hukum urang mau yang mana? Ya. Jadi anu kahiji mah duduk iftiros, lamun urang can sampurna kan urang rek nangtung deui nya, berarti duduk iftiros. Nah, sapertosna urang nomor nu ieu nya. Nu kaduana duduk tawaruk. Pokona mah ngiringan imam rakaat ketiga. Yang ketiga mah pendapatnya bisa dua kondisi. Lamun urang pas imam salam teh urang teh rakaat kedua, maka sebagai penggentos tasyahud awal urang duduknya duduk iftiros. Lamun selain urang di rakaat kedua, maka duduknya duduk tawaruk. Eta poin kahiji. Nu kaduana ieu sumberna Fathul Muin tentang masbuk juga. Hati-hati nih. Wa yukabbiru masbuku lil qiyami ba'da salamaihi. Ini bukan ba'da salam, tapi salamaihi. Bahwa si masbuk kan ketika kurang sarokaat kan ngadeg deui nya. Iraha ngadegna dina ieu kitab wa yukabbiru maka bertakbirlah masbukun saha masbukun eta si masbuk lil qiyami lil untuk min ila an ala fi ruba bakaf lam lil untuk berdiri ba'da setelah salamai mai itu dua. Jadi orang boleh berdiri menyempurnakan rakaat yang terakhir ba'da salamaihi setelah imam sempurna mengucapkan salam sampai kedua. Sebelum salam yang kedua maka batal salatnya. Karena rusuhnya assalamualaikum urang geus nangtung. Padahal si imam karek-karek mengucapkan assalam, urang geus nangtungnya. Saking rusuhna. Nah, jadi masbuk sempurnakan dulu si imam yang berjamaah itu, yang memimpin jamaah itu, sampaikan ke sempurna assalamualaikum assalamualaikum, baru orang tertib ngadeg deui nambahan rakaat yang tertinggal ya. Jadi ini pentingnya si imam memang lihat jemaah. Kalau jemaahnya banyak suaranya agak lantang gitu ya. Kalau jemaah dengan duaan piraku tarik nggerowokannya. Nah, duaan mah bismillahirrahmanirrahim kadangun ieu urangnya. Kadang pami jemaahnya banyak pakai mic gitu. Atau bilih anu dipangker masbuk henteu kadangun ieu teh geus beres can salat teh nya, beres can. Kan tebihnya sareng imam itu. Nah, maka kamari aya babna imam kemanakah arah imam hadap ketika beres ya. Harus kalau di dalam Fathul Qorib harus membuat isyarat bahwa sholatnya selesai, karena kemungkinan yang di belakang jemaah itu tidak tahu kalau sholatnya sudah beres. Terus wa yarfa'u yadaihi dan mengangkat tangan dengan bertakbir ya.
Jadi si masbuk teh takbir Allahu Akbar. Yang jadi urang pertanyaannya, takbirnya diikuti dengan ngangkat tangan enggak? Ya, namun urang kurang hiji, kurang dua, di mana urang mengangkat tangan? Apakah semua ketinggalan itu mengangkat tangan? Tentunya. Wa yarfa'u yadayhi taba'al imamil al-qiyami min tasyahudil awal. Masbuk sunnah ngangkat tangan taba'al imam, al-imami mengikuti imam berdiri setelah tasyahud awal. Jadi gini, orang ketika sholat maghrib, imam yang utama dia tasyahud awal. Karena orang ketinggalan, ketika imam tasyahud awal orang karek rokaat. Kan orang ketinggalan ya. Pas masuk teh si imam teh geus keur rokaat kedua. Lamun dina sholat maghrib rokaat kedua pasti tasyahud awal. Padahal mah orang karek ge sarokaat. Ketika nangtung ya, walaupun orang posisinya sanes tos tasahud awal, tapi karena al mutaba'ah lil imam, mengikuti imam, maka disunatkan orang mengangkat. Padahal orang lain tos rakaat kedua lain. Kan biasanya lamun orang Allah ngangkat tangan teh lamun orang tos tasahud awal. Mengangkat tangan itu satu ketika takbiratul, dua ketika bangkit dari, tiga ketika habis tasyahud awal. Saya opat badai ruku ya, takbiratul ihram mau ruku, bangun dari ruku pas tasyahud awal. Takumaha lamun urang lain tasyahud awal, tapi karena keur berjamaah maka ittiba ke imam. Walaupun urang bukan di posisi tasyahud awal, tapi karena imamna tos tasyahud awal, ketika bangkit urang ngeringan takbiratul ngeringan mengangkat tangan. Nah, termasuk ketika orang kekurangan rokaat. Ada yang mengatakan kalau kita sudah ketika imam salam ya, salam, assalamualaikum, assalamualaikum, urang teh karek menang 2 rokaat. Urang hiji, tak berarti urang tos melaksanakan 2 rokaat tasawuf awal, maka ketika berdiri urang mengangkat tangan. Maka selain itu tidak mengangkat tangan. Wa yarfa'u yadayhi tabalil imam al-qaimi min tasyahudil awal. Eta tasyahud eta perkawis kiraha urang ngadeg kanggo nyampurnakeun rakaat yang tertinggal. Poinnya adalah satu, selesaikan dulu imam mengucapkan 2 salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Baru urang berdiri nyampurnakeun. Upami eta rakaat kedua, tos ngalaksanakeun rakaat kedua, maka urang ngadeg dengan bertakbir sambil mengangkat tangan. Yang keduanya, simpulanna, upami rakaat anu katinggalan teh urang memposisikan sebagai rakaat terakhir, maka bacaannya sir biasanya. Kalau urang mengitikadana ngagentian rakaat anu pertama yang ketika ku imam dibaca jahar, alhamdulillahirabbil alamin, maka urang harus membaca jahar tarik. Sementara batur geus bareresnya, geus keur dikir urang tarik soranganan, alhamdulillahirabbil alamin, kira-kira. Nah, jadi ya pilihlah mana yang itu. Cuman ini hanya menyampaikan ternyata ada pendapat seperti itu. Nah, bagaimana Pak nanti posisi kita milih, maka silahkan milih. Poin berikutnya, qiraatul ma'mum khalfal imam. Bagaimana posisi bacaannya makmum
terhadap bacaannya imam. Nah, ieu ge sami ada beberapa pandangan. Berjamaah, apakah semua bacaan makmum ditanggung oleh imam? Ya, atau makmum masing-masing harus membaca lagi kayak suratul Fatihah dan surah yang lainnya, terutama membaca suratul Fatihah. Nah, ini ada dari keempat madhab itu ya, ada beberapa pendapat. Pertama dari madhab Hanafi. Madhab Hanafi mengatakan bahwa tidak perlu lagi membaca apa yang dibaca oleh imam. Ya, itu tos kedah dibaca di Quran. Tos weh, naon dibaca ku imam fastami'u. Dengarkan saja. Ya, itu menurut pandangan madhab Hanafi dengan dalilnya wa idza qura'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Ada juga innama ju'al imamu liyutama bih, apa yang dikerjakan oleh imam ikuti. Ya. Jadi menurut madhab Hanafi makmum tos tekedah maos deui, cukup mendengarkan. Jadi kalau imam keur maca Al-Fatihah udah jangan diikuti. Tos weh, dengarkan aja. Termasuk imam nuju maca surah, dengarkan. Jangan sampai imam maca surat, urang maca Al-Fatihah. Makanya saur Kanjeng Rasul, mali anaza Al-Qur'an. Siapa yang menyelisihi dalam membaca Al-Qur'an? Di imam baca surah, makmum lupakan Al-Fatihah. Ini menurut Hanafi. Jadi cukup mendengarkan. Beres we nya, geus teu kudu maca-maca naon deui. Mau di dalam salat jahar maupun di dalam salat sir. Jadi bener-bener si makmum teh geus siga patung we. Geus siga tunggul namanya, tinggal kieu we wungkul. Masalahnya bacaan imamnya udah menanggung bacaan makmum. Makmum ditanggung oleh imam. Sebabna mah berjamaah mah kitu emang kelebihanana, ditanggung semuanya. Tinggal baca sujud, baca ruku, sujud, tasawuf. Al-Fatihah surat udah ditanggung. Mau jahar, mau sir. Itu menurut madhab Hanafi. Yang kedua, menurut madhab Maliki dan Hambali, ya, menurut madhab Maliki dan Hambali, makmum tidak perlu membaca bacaan Fatihah dan surah ketika jahar. Ya, ketika jahar. Jahar kan 2 rakaat di sholat-sholat apa jahar maghrib rakaat 1 kedua, isya 1 2, subuh 1 2. Nah, tapi kalau sholat sirma tetap harus membaca. Ada tutnya, ada nanti perbedaannya ya. Kalau yang pertama mah ek jahar ek sir tong maca, Pak. Kalau madhab Maliki dan Hambali, lamun dina jahar diam dengarkan, tapi lamun dina sir baca. Nah, madhab Imam Syafi'i mau jahar mau sir harus membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Jadi menurut Imam Syafi'i mah kebalikan dari yang pertama Imam Hanafi. Imam Hanafi mah ek sir, ek jahar ingin dibaca. Yang Maliki dan Hambali dibaca hanya jahar saja, sir enggak. Imam Syafi'i mah rek jahar, rek sir baca Al-Fatihah. Jadi ketika imam membaca Al-Fatihah, orang mendengarkan. Jangan membaca, jangan membarengi, Pak. Jangan membarengi membaca surah Al-Fatihahnya. Walaupun nanti di kondisi-kondisi tertentu, di bab tertentu, nanti bisa ketika imam alhamdulillahirabbil alamin, urang ngiringan alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman. Tapi itu tidak familiar ya. Maksudnya dalam kondisi-kondisi yang tertentu. Nah, makanya di madhab Imam Syafi'i ketika imam tos ngucapkeun
tos membaca Al-Fatihah maka ada saktah. Saktah Mas Emut. Satu ketika takbiratul Allahu Akbar. Tong waka maca doa iftitah. Diam dulu sebentar. Sehingga tenang dulu. Allahu Akbar kabiru atau Allahumma ba'id baini wa baina ya. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini waka langsung disahut sama amin. Diam dulu sebentar. Baru amin, untuk memisahkan bahwa amin itu bukan bagian ayat dari Al-Fatihah. Diam dulu. Nah, ketika tos amin, dari waktu bani dolin berhenti, amin. Berhentinya seorang imam itu harus agak lama untuk memberikan waktu membaca surah Al-Fatihah bagi makmum. Sabaraha itu ukuranna 3 ayat, pendek-pendeknya surah. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wan inna syani'aka huwal abtar. Maka Al-Fatihah alhamdulillah arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Geus maca maliki yaumiddin geus mencakup orang membaca Al-Fatihah. Dikasih waktu sama si imam itu untuk membaca Al-Fatihah. Jadi ketika waladhdallin imam nging maka rusuh, ya, berikan dulu waktu kepada makmum. Lamanya syukuran alhamdulillah arrahmanir rahim malik. Cuma 3 detik. 3 detik. Diam dulu, ya. Nah, eta madzhab Imam Syafi'i, mau jahar, mau sir dibaca, ya. Yang terakhir, la yajuju dukhulu fin nafilati idza uqimatil fariidhah. Teu meunang ngalaksanakeun salat sunat idza uqimatil fariidhah di mana-mana tos diadegkeun salat fardu. La yajuju teu meunang ayyadkhula. Kenapa dibaca la? Karena ada harfun nasab an. Jadi dibacana ayyadkhula fin nafilatin dina salat sunat idza uqimatil fariidhah di mana diadakan salat fardu. Wa inna uqimat wa huwa fiha qata'aha. Apabila keur dilaksanakeun salat sunat kemudian dilaksanakeun salat wajib qata'aha maka kudu ngabatalkeun salat sunatna. Ilam tan iqad ar-raq'atu bi raf'il minar ruku'i, apabila dikhawatirkan tidak mendapatkan rakaat. Wa ila atamaha atana pamihente dipercepat salat sunatna diperingan untuk mengejar salat fardu. Di qauli alaihi salatu wassalam idza uqimatis salat fala sholatan illa maktubah. Di mana-mana didirikan salat maka ulah ngalaksanakeun salat sunat illal maktubah kecuali wajib. Jadi gini, sok mendapatkan kondisi ketika orang nuju sunnah baik qobliyah maupun kertahiyatul masjid, maka terang-terang weh si muadzin teh qomat nya. Asal-asal kita pernahnya Pak pami di masjid-masjid yang itu ya. Karena si muadzin patokannya perintah imam. Nanti ada di bab itu adan. Jadi kapan dilaksanakan qomah itu harus ada seizin imam. Etikanya ya. Jadi nging terenteng ujung-ujung qomah teh sanunitah ya. Pak adenya ya. Nah, tapi dia mah cukup dengan itu kode, Pak. Nah, berarti udah ada sen ya. Kecuali udah lihat itu kondisi sudah beres, komat aja mesti diparentah kayaknya. Lamun kondisinya orang sumping nuju salat karek menang sarokaat, aduh karek menang sarokaat keur qobliyah subuh nya, makaning besar keutamaan anaknya. Hari teh apa tuh komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah orang geus mulai kacau tuh. Nah, mana yang harus didahulukan? Ya. Berdasarkan keterangan dina ieu kitab, maka ada 2 kondisi kemungkinan.
Satu, sekiranya orang bisa memprediksi, bisa mendapatkan takbiratul ihram sareng imam, orang bisa mempercepat tuh. Misalkan kalau di Masjid Agung kan suka lamanya dari Allah Akbar kan belum lagi di nate beresan itu kan masih ada waktu tuh. Orang bisa dipercepat Pak salatnya, disampurnakeun yang tinggal sarokaat deui. Kata Nabi orang karena ke Allahu Akbar, aduh nya ieu naon teh 2 rakaat sebelum subuh. Bereskeun heula. Sekiranya orang bisa memprediksi orang bakal menang takbiratul ihramna sareng imam. Itu satu. Yang keduanya, kalau memang udah enggak ada waktu, mungkin di Masjid Al-Barkah karena jemaahnya sakieu-kieuna, urang keur naon teh salat sunnah Pak Ade komat. Itu bisa dua kemungkinan, satu memang diperintah ku imam, dua memang apa tuh muadzin enggak lihat-lihat terusnya, oh ternyata ini tamu tidak memungkinkan untuk meneruskan, maka batalkan. Karena itu sudah dicatat oleh Allah, orang melaksanakan sunnah itu. Ya, jadi dibatalkan lebih utama melaksanakan berjamaah bersama imam. Jadi wa ila atamuha sampurnakeun dengan ringan. Terkanya Rasul idza uqimatis shalah fala sholatan illa maktubah. Jadi ketika didirikan salat ya, salat apa tuh di dalam satu masjid, maka tidak ada salat kecuali salat al-maktubah. Jadi lamun tos dimulai salat apa tuh wajib udah semua jangan ada yang melaksanakan salat sunnah karena posisinya juga lebih utama daripada wajib. Nah, itu satu. Yang keduanya, sok aing naroskeun afdol mana sholah tahiyatul masjid sama qobliyah, sementara waktuna tidak memungkinkan nih kalau dua dilaksanakan ya. Ari simkuring menganjurkan kieu ya karena urang mah deuketnya ka masjid teh salat qobliyahnya di rumah. Pas Pak. Jadi salat qobliyahnya di rumah karena caket. Tapi kalau memang kemungkinan karena jauh ke masjid sehingga bisa ketinggalan takbiratul ihramnya, maka sholatnya di masjid. Tapi kalau caket mah qobliyahna di rumah, ketika ke masjid sholat tahiyatul masjid. Dengan hadis la taj'al, jangan engkau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Jadi semua aktivitas ibadah di masjid we, di rumah teh dipake nanaon. Maka di rumah harus ada tempat sholat khusus mihrab. Yang sholat tahajud, yang sholat qobliyah gitu nya. Yang maos Quran di rumah teh. Nah, posisinya mana yang lebih yang harus diutamakan? Qobliyah atau tahiyatul masjid? Maka yang harus diutamakan adalah qobliyah. Ketika orang melaksanakan qobliyah, maka tahiyatul masjidna kacandak karena qobliyah. Jadi geus meunang dua sekaligus itunya. Dilaksanakan qobliyah. Itu juga lamun kondisina memungkinkan. Makanya berangkat ke masjidna lamun hoyong santai salatna lebih awal pas adan itu udah di masjid. Kamu sekiranya mual kabujeng. Tapi kalau kayak pagi wang Kang Lili mah caketnya. Jadi kemana ya ngesek komat cenah datang. Oh berarti qobliyahnya di tingker sarekan ya ketang. Berhusnudon deh berarti nuju qobliyah dulu di rumah. Kan lama tuh dari adan sampai ke komatnya 10 menitnya. Saking caket bingung. Nah, jadi temunangna la ya juju tidak dibolehkan ya salat sunnah nalika salat wajib terus di kawitan. Ya mudah-mudahan aya manfaatna dina pertemuan ieu anjing pertemuan keutamaan sok. Tamat tapi ya. Tamat tapi salat mah la yusolli khalfal sufil wahid. La yajuju lil ma'mum ayyaqifa khalfas sufufil wahid. Teu meunang makmum
cicing dina barisan belakang. Ya ini mah keutamaan sop ya barisan. Ai di urang mah kan rek salat naon wae ngan aya jajar. Jadi semuanya mendapatkan sop yang pertama. Ya. Innallaha wa malaikatahu fi sufufil ula. Jadi malaikat mendoakan sop yang pertama, pesan yang kedua, ketiga. Urang mah ya di pertama jadi aman lah. Sopnya di pertama terus. Tinggal berebut di posisi yang paling kanan. Sekarang mah tinggal bersaing teh kumaha carana mendapatkan posisi yang kanan. Ya eta mah nanti buka lapak. So, ya, sudah. Ya. Misalkan nanti teh masuk ke pas imam teh di rakaat terakhir gitu. Nah, kan tahiyat akhirnya imam teh. Nah, mau kami ngangkat teh kita angkat tangan gitu. Iya. Kami. Walaupun itu sampai rakaat gitu. Kalau sarokam tidak perlu. Oh, tidak perlu. Jadi kalau tahiyat akhirnya assalamualaikum. Ya. Langsung ke langsung gitu. Kecuali masbuknya adalah di rakaat yang pertama. Jadi orang masbukna teh orang belum mendapatkan rakaat hanya apa itiba aja gitu. Jadi henteu dihitung masbukna teh imam geus rakaat yang terakhir ya. Maghrib yang terakhir. Orang sumping ketika imam menuju tasyahud. Maka orang ikut tasyahud. Berarti henteu dihitung satu rakaat ya. Nah, maka orang ketika berdiri itu sebagai rakaat pertama yang dimana rakaat pertama ada takbiratul ihramnya. Maka orang mengangkat tangan. Yang kedua yang mengangkat tangan ketika posisinya di tasyahud kedua. Maka ketika berdiri orang mengangkat tangan. Selain itu tidak mengangkat tangan. Jadi sok terus. Ya. Lamun keur purun maca. Iya. Ini udah di bab madhab ya. Jadi gini, madhab itu memilih satu madhab itu orang kedah konsisten terhadap segala bentuk yang diterapkan di madhab tersebut. Jadi jangan diambil yang mudah-mudahna, termasuk di masalah kurban itu ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan. Ari pas nate giran kurban milih nu sunahnya. Ari pas giran maca Al-Fatihah bung nu macana, jadi cari yang ringan-ringannya. Kita bermadhab itu harus konsisten ya. Kalau kita milih yang satu maka terus milih. Kecuali ini nih. Kecuali ada satu dan lain hal kondisi yang memang kita tidak bisa melaksanakan madhab itu gitu ya. Ya mungkin karena kondisinya kayak di Mekah orang mengatakan wah kalau Pak antel kulit dikit-dikit wudhu juga repotnya. Nah, kondisi gitu maka saat itu harus punya iktikad untuk berpaling, bukan berpaling tetapi kita mengambil madhab yang dirasa kita akan mempermudah dalam beribadah gitu. Tapi kalau tadi satu purun, nah itu bukan termasuk dalam darussalah dalam udurnya. Jadi kita milih-milih. Tapi ketika ada kondisi yang memang nggak bisa membaca Al-Fatihah pada saat itu, diitikadkan kita untuk bermadhab kepada yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, kalau kita harus konsisten ya, kalau berbicara bermadhab itu harus konsisten. Jadi biar nggak nanti mencela gitu. Ketika bab ieu ek nu ieu. Ketika bab ieu ek nu ieu. Jadi kita mau kemana gitu ya. Sementara madhab itu kan tersambung gitu. Kita mau pilihnya itu mau yang ke arah mana.
Hmm. Baca, dibaca wajib Al-Fatihah. Mm-mm. Mm-mm, mm. Ya, sedapatnya. Ya, tetapnya hanya jadi harus konsisten kalau apa tuh mazhab kecuali dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan. Nah, kalau tadi membaca surah, memposisikan dulu antara Al-Fatihah dan surat. Al-Fatihah itu kan rukun ya, wajib. Kalau surah itu sunnah. Tapi orang bisa mendapatkan pahala sunnah itu dengan cara mendengarkan. Faida qur'al Qur'anu fastami'u, mendengarkan. Kalau Fatihah di madhab Imam Syafi'i, Fatihah itu wajib, ya, wajib. Kalau surah itu cukup mendengarkan, ya. Tadi mendengarkan ada waktu jeda untuk memberikan kesempatan membaca se sebel, sesudah iya, di dalam taraweh juga memberikan kesempatan itu sedapatnya, ya. Mungkin durasinya agak dipercepat. Jadi gini, maksud ini ya, naon bentena sholat taraweh sama sholat itu biasa sebetulnya kan sama, ya, syaratnya, rukunnya jangan dibedakan. Sholat taraweh ya gitu ya, sholat apa tuh wajib ya, nah seperti itu. Maksud fal yukhaffif, maksud diringankan, dipercepat itu bukan berarti menghilangkan rukun-rukunnya mau qauli maupun fi'li, ya. Bukan berarti sholat taraweh jadi teu maca Fatihah, sholat taraweh jadi teu aya tumaninah. Tetap itu ditempuh walaupun dengan batas minimal gitu. Tapi sudah terkategorikan itu adalah tumaninah. Walaupun hanya kalau menyempurnakan memang lama ya. Menyempurnakan ruku. Nah, kalau syarat tumaninah itu kan ketika nempelnya panangan karena tuur. Ada jeda waktu untuk menyempurnakan apa tuh gerakan. Termasuk memberikan kesempatan kepada makmum baca Al-Fatihah. Walaupun durasinya agak cepat berarti bacaan agak diperingan. Kalau nuju santai mah alhamdulillahirabbil alamin. Keur taraweh mah alhamdulillahirabbil alamin. Tapi tetap bacaannya juga yang bagus. Nah, jadi para imam sholat taraweh memang ia sapertos supir yang punya jam terbangnya udah tinggi. Jadi walaupun bacanya cepat tapi tetap taat peraturan gitu ya. Walaupun digas gitu ya, tetap ada lampu merah berhenti, lampu hijau maju, tetap gitu. Bukan berarti nyehat gitu ya. Tapi tetap ada belokan tetapnya cuman agak diringankan aja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Di ujung ayatnya kan bisa dua dua ketukan, bisa empat, kalau santai empat. Itu ternyata ada ya. Itu bisa dipercepat. Misalkan tasbihnya jadi satu kali, karena ketika baca tasbih satu kali kan udah dapat tumaninah, ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu sudah tumaninah. Terus apa tasyahudna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, cukup sampai itu ya Pak. Jadi ya. Oh, ya. Oh. Kalau dia tidak jujur mas, selama makmum tidak ada yang mengetahui, yang si makmum berjamaahnya sah.
Tapi si imam ini yang jadi masalah gitunya. Nah, kecuali makmum uninga, misalkan di belakang nih, di belakang imamnya, ya. Dia tahu bahwa si imam itu batal, dut hitutnya, tapi tidak ngaku. Maka si makmum yang mengetahui dia bahwa imam itu batal, dia wajib mufarokoh. Naon ari mufarokoh teh memisahkan diri dari si imam. Udah aja orang sholat sendirian. Karena orang meyakini imam itu batal tapi dia tidak jujur. Karena orang tahu bahwa itu batal, lamun diteruskan orang batal sholatnya. Jadi kedah memisahkan diri, tidak mengurangi pahala berjamaahnya. Ya, jadi mufarokoh itu ada dua kondisi. Satu ada yang bila udrin, tidak ada udur. Yang kedua ada dengan udur. Ya, jadi di nabah berjamaah ada istilah mufarokoh. Mufarokoh itu memisahkan diri dari jemaah. Ya, tapi harus ada sebab. Kalau orang memisahkan diri tanpa sebab, hanya mengikuti hawa nafsu, maka sholatnya kita batal. Bahkan tidak mendapatkan pahala berjamaah. Sok sanaos, orang di awalnya ngiring berjamaah nih sama itu teh, tapi pasti di tengah-tengah ada sentimental tersendiri gitu ya. Tanpa sebab lah orang malas berjamaah sih, misah diri, maka itu batal. Dan dengan sebab orang boleh memisahkan dari jemaah itu dengan sebab satu, karena imamnya batal. Kalau orang terang imamnya batal, orang wajib, bukan lagi pilihan nih, tapi wajib memisahkan diri. Kalau enggak, orang batal sholatnya kabeh. Memisahkan diri karena imamnya batal. Kalau imamnya nate jujur, mah lain lagi masalah nanya. Jujur, dia memberitahu yang di belakangnya jadi imam, maka berjalan lagi tuh berjamaah. Kalau bahnu tuh jujur imam nanya. Tapi kita tahu yakin itu hitut ya. Maka wajib barokoh. Barokoh misah. Kalau mufarokoh mah sudah, nanti kita tidak ada apa tuh hubungan sama imam. Berarti imam terusin orang mah kalau ketika imam batal itu sudah tidak ada lagi kewajiban untuk mengikuti si imam. Jadi sudah terputus karena imamnya sholatnya batal. Jadi kita tidak boleh mengikuti imam yang batal. Udah aja kita apa tuh misah. Misalkan batal sujud orang mah nangtung kene. Itu apa tuh misah. Ya, walaupun di tempat yang sama. Tapi mungkin itu jarang terjadi ya. Walaupun bisi hiji waktos terjadi, karena orang mah ada peraturannya. Kalau orang mau terang mah tempuh aja itu jalur itu. Jangan sampai aduh tidak enak nih sama yang lainnya nih. Padahal orang terang karena orang di tukangan bujurna nya. Dut nate menit jelas pisan itu ya, dut itu tanda teh. Maka orang udah aja orang memisahkan. Atau bisa tadi karena batal. Yang kedua, imamnya rusak. Rusak itu banyak meninggalkan rukun-rukunnya. Wah, ini kacau nih imam nih. Udah, tinggalkan. Yang ketiganya, karena ada sesuatu hal yang genting, Pak. Misalkan imam nate lama, sholat nate lama, sementara aduh, nanti rumah orang kebakaran, atau ada hewan yang harus selamatkan, atau ada hal yang memang orang harus segera berangkat nih, misalkan tiket kereta api, kompoi lah paruman ya, pokoknya mah geus kacau we. Misalkan kereta api jam 6 pas harus sudah di stasiun, ya jam 6 kurang 5 masih kena lila gitu. Tahu orang boleh al mufarok, memisahkan diri karena lama. Dan itu sering kuabi dialami kakak jadi usul. Hari menuju kuliah di Purwokerto, sholat itu asar jam 4 nunggu sedikit, wah lila ya. Kami sahkan diri gitu. Aja saya lebih cepat karena ada sebab yang harus memisahkan. Jadi orang kalau karena ada sesuatu yang dibolehkan oleh syar'i, walaupun orang mufarokoh,
pahala berjamaahna full tetap mendapatkan dari awal sampai akhir. Itu lamun mufarokohna karena ada sebab ya yang dibenarkan oleh syara. Yang jadi patarosan afdol mana urang ngiringan berjamaah tapi teu husu, salat serangan tapi husu. Eta PR kang pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena